Jadi perjanjian baru sudah dirancangan oleh Tuhan akan diberikan oleh saudara dan saya. Dan itu dinyatakan dengan kejadian pada waktu Paskah, di mana Yesus telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya apa? Supaya melalui bilur-bilur lukanya, melalui karya salibnya, saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua akan diampuni. Bahkan kita akan mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah tanda bahwa maut, sengat maut tidak berdaya lagi, telah dikalahkan oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi pada ibadah hari Paskah. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, untuk hari ini, untuk anugerah-Mu, untuk Paskah, di mana kami boleh merayakan hari ini dengan penuh sukacita karena kami menyadari bahwa kasih karunia anugerah-Mu telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Bagian yang paling penting Tuhan. Ajari setiap daripada kami yang mendengar untuk mengerti mengenai Paskah, mengenai isi hati-Mu, mengenai kasih karunia keselamatan yang telah Engkau lakukan untuk setiap daripada kami yang percaya beriman. Berkati hamba-Mu, berkati setiap daripada kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Paskah tentunya merupakan salah satu hari yang dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Kenapa? Karena ini merupakan satu hari yang sangat penting sekali, di mana Tuhan melalui karya salibnya menebus dosa setiap daripada kita yang beriman kepada Dia. Nah, kenapa Tuhan harus menebus setiap dosa daripada kita? Sepertinya kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah menciptakan kita manusia itu tidak sama seperti Allah menciptakan alam semesta dan binatang yang lainnya. Karena kita diciptakan Allah itu segambar dan serupa. Kenapa? Ya tujuannya supaya Allah bisa mengasihi setiap daripada kita yang mempunyai gambar dan rupa Dia. Karena kalau tidak segambar dan serupa bukan berarti Allah bisa mengasihi, karena hanya orang yang segambar dan serupa bisa saling jatuh cinta seperti kita dengan pasangan hidup kita. Itu karena kita segambar dan serupa. Tapi bukan berarti misalnya kalau kita dengan binatang, oh saya juga mengasihi, ya mengasihi tapi sebatas hanya kita mempunyai belas kasihan, bukan passion, bukan kasih yang seperti kita dengan pasangan kita yang segambar dan serupa. Demikian pula Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, supaya Dia itu bisa mengasihi kita dan kita bisa membalas kasih-Nya. Dan kita diciptakan untuk dipercaya oleh Tuhan, untuk memerintah di bumi, untuk menguasai di bumi, untuk menaklukkan. Tapi yang terjadi bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan kejatuhan manusia ke dalam dosa ini ada dampaknya, saudaraku. Dampaknya adalah manusia itu terpental atau keluar dari hubungan dengan Tuhan. Dikatakan mati, itu keluar dari hubungan dengan Tuhan. Dan manusia itu tidak bisa seperti dulu sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan untuk itu Allah sudah menyediakan rancangannya supaya apa? Supaya manusia ini bisa dipulihkan. Dipulihkan seperti pada ciptaan awal. Nah ini asal mulanya seperti itu. Dan pertama kali rancangan Allah itu dinyatakan di Kejadian 3 ayat 14 sampai 16, dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ular itu si jahat, si iblis ya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu dan tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ini sebenarnya rancangan Allah yang sudah dikatakan sejak di kitab Kejadian ini adalah kejadian yang terjadi pada hari Paskah. Di sini jelas sekali
antara keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki ya, perempuan, karena memang kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir dari rahim Bunda Maria oleh Roh Kudus. Ya, rahim dari Bu Maria, ibunya oleh Roh Kudus, benih daripada Roh Kudus. Dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika sebelum diremukkan kepalanya ular itu sempat meremukkan tumitnya. Jadi istilahnya ada proses yang membuat kepalanya ular remuk ini dengan satu kesakitan. Ya, kita semua tahu bahwa proses penyaliban Tuhan Yesus dipenuhi oleh penderitaan yang luar biasa. Kalau manusia biasa mungkin tidak akan tahan, bisa menahan kesakitan sampai sedemikian rupa, sedemikian panjangnya. Nanti kita akan sekilas melihat betapa besar penderitaan Tuhan di atas kayu salib, bahkan sebelumnya, pada malam sebelumnya. Nah, itu semua sudah dirancangkan, sudah dinubuatkan ya. Tuhan sudah mengatakan bahwa nantinya keturunan dari perempuan yang kita kenal sekarang adalah Tuhan Yesus, itulah yang akan meremukkan atau mengalahkan iblis. Nah, tapi semua ini ada prosesnya, saudara. Jadi ketika kita melihat bahwa setelah manusia itu jatuh dalam dosa dan putus hubungan dengan Tuhan, mereka itu diusir dari Taman Eden. Karena dosa membuat mereka terpisah dengan Allah. Dan karya penebusan dosa atau kita ngomong Paskah itu untuk membuat manusia itu bisa kembali kepada Allah. Jadi di Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ketika mereka itu telanjang mengenakan cawat ya, menemukan setelah jatuh dalam dosa, mereka menemukan dirinya itu telanjang dan mengenakan cawat dari daun, tapi sama Tuhan dikasih dari pakaian dari kulit binatang. Nah, itu adalah gambaran dari ada penyembelian korban, penyembelian hewan yang mana kulitnya diambil untuk dibuatkan menjadi pakaian. Itu adalah karya penebusan dosa. Jadi dosa ini untuk ditutupi, ditebus harus ada pengorbanan darah, saudara. Di sini dikatakan korban binatang. Dan kita semua tahu bahwa penebusan dosa pada Perjanjian Lama, pada hukum Taurat itu adalah manusia harus membawa korban untuk menebus dosa mereka ke bait Allah. Dan korban itu, misalnya kita sekarang proses penebusan dosanya adalah bangsa Israel yang berdosa, itu mereka membawa korbannya domba ya. Ada korban yang memang dikhususkan untuk disembelih ya, yang tak bercacat, itu dibawa ke depannya imam untuk supaya apa? Diperiksa kalau layak untuk dijadikan korban, maka orang yang membawa korban itu menumpangkan tangannya ya di atas kepala domba atau korban itu supaya apa? Dosanya itu berpindah di binatang korban itu, dan korban itu disembelih, lalu darahnya dibawa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara untuk menebus dosa. Jadi ada proses penyembelihan korban, ada darah yang dipakai ya, dan ada proses pemindahan dosa. Jadi dosa dari orang yang membawa korban itu dipindahkan kepada korban sembeliannya. Dan itu adalah proses penebusan dosa pada Perjanjian Lama. Nah, kita tahu di Perjanjian Lama pertama kali Paskah itu terjadi adalah ketika kita katakan Passover ya, bukan Easter ya. Passover itu melewati ketika bangsa Israel itu pada hari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu disuruh Tuhan menyembelih korban domba, dan domba itu darahnya disaputkan di atas pintu setiap rumah orang Israel. Supaya apa, saudara? Supaya ketika malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut itu melewat, ketika mereka melihat tanda darah itu, maka rumah itu akan dilewati. Tapi barang siapa rumah yang tidak ada tanda darahnya itu, mereka akan mengalami kematian putra sulungnya, baik itu binatang maupun manusia. Semua yang sulung akan mati. Dan bangsa Israel dikatakan dengan darah itu mereka semua lolos ya, dan mereka keesokan harinya keluar dari tanah Mesir. Itu adalah Paskah atau Passover yang pertama di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru, hari ini kita semua tahu bahwa proses penyaliban Tuhan Yesus terjadi. Itu adalah untuk penebusan dosa, untuk korban anak domba yang tadinya di Perjanjian Lama itu pakai binatang
sembelian ya, binatang korban yang dikatakan tak bercacat, diperiksa, tidak boleh cacat dan tidak boleh najis, tidak boleh haram maksudnya ya, harus yang halal dan dikhususkan untuk menjadi korban. Dan setelah disembelih, darahnya dipakai untuk korban penembusan dosa. Tetapi di perjanjian baru yang dijadikan korban anak domba adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa saudaraku? Karena hanya melalui darah Yesus, melalui korban daripada Tuhan Yesus Kristus, maka manusia itu bisa diselamatkan sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau bawa korban domba ke bait Allah untuk menebus dosa, itu manusia di perjanjian lama itu melakukannya setiap tahun. Mereka setiap tahun kembali untuk menebus dosa mereka. Jadi tidak selesai-selesai, saudara. Keluar dari bait Allah sudah tidak berdosa, berjalan tidak lama melakukan dosa lagi, dan mereka harus kembali lagi untuk membawa korban untuk supaya diampuni dosanya. Tetapi korban darah anak domba Allah atau Tuhan Yesus Kristus itu menebus sekali untuk selama-lamanya. Jadi prosesnya adalah, kita tahu semua pada malam di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus dibawa, itu dia dibawa di pengadilan oleh kaum Yahudi ya. Katakan ahli Taurat kaum Yahudi membawa Tuhan Yesus, menutupi kepalanya, memukuli, menyiksanya, dan menuduhnya dengan segala macam cara. Akhirnya mereka tidak bisa menemukan kesalahannya, mereka membawanya ke depan Pontius Pilatus. Dan setiap tuduhan itu dilakukan hanya untuk membuat Yesus menjadi korban ya. Dan memang itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus yang adalah sepenuhnya manusia pada waktu dia turun di bumi untuk melakukan pelayanan. Dan dia juga sepenuhnya Allah karena dia adalah salah satu dari Allah Tritunggal ya, Allah anak yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia merela untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, tersiksa. Saudara tahu, dia setelah dicambuk sampai belakangnya itu punggungnya hancur, bahkan dikenakan jubah, di mana jubah itu lengket dengan darah yang luka yang menganga. Dan ketika pada waktu dia harus mengangkat salibnya, dia harus mengangkat sendiri naik ke bukit Golgota, saudara. Berjalan selama 3 km mengangkat salib. Dan dia disalib, dipaku di pergelangan tangan sini ya, dipaku yang mungkin pakunya sekitar 20 cm, 15-20 cm, seperti pasak gini ya, supaya apa? Supaya enggak bisa, badannya bisa tergantung, dan kakinya juga dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota duri. Dan dia selama 3 jam dia akhirnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya ketika nyawanya diserahkan kepada Tuhan, pada waktu itulah terjadi gelap ya, mendung selama sekian jam. Karena apa? Yang terjadi adalah semua dosa daripada umat manusia itu berpindah ke dalam tubuh Yesus yang sedang tersalib di atas kayu salib. Sama seperti ketika orang yang membawa korban domba, bangsa Israel membawa korban domba di bait Allah, mereka menumpang tangan di kepalanya korban domba supaya apa? Dosanya berpindah kepada korban domba itu. Demikianlah pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ketika itu langit mendung, karena apa? Semua dosa daripada umat manusia itu berpindah ke dalam diri Yesus. Dan dikatakan, Yesus mengatakan kata-kata Eloi Eloi lama sabachthani, artinya adalah Allah Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu tubuh Yesus menerima dosa daripada semua umat manusia, sehingga Allah yang adalah kudus tidak harus menjauh pada waktu itu, pada saat itu juga. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya, kita semua tahu bahwa yang terjadi adalah dia dibawa di dalam lubang kubur. Dan hari ini saudara, pada hari Minggu kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kebangkitan itu harus kita terima dengan sukacita yang luar biasa, karena kebangkitan itu adalah permulaan daripada perjanjian baru. Saudara tahu waktu Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kita kalau tahu bait Allah itu ada 3 bagian. Bagian luar adalah pelataran, di mana orang masuk membawa korban ya, disembelih di sana, terus masuk ke ruang kudus. Nah, di ruang kudus itu masih ada lagi satu ruangan yang berisi tabut perjanjian atau hadirat Allah, yang namanya ruang Maha Kudus. Itu tertutup sama tirai, saudara.
Tirainya itu tebelnya 10 cm. Ya, dan hanya imam besar agung yang bisa masuk ke dalam. Dan itu pun kalau imam besar agung masuk ke dalam ruangan Maha Kudus dengan tubuh yang tidak kudus, tak suci, belum dikuduskan, belum disucikan, maka dia akan mengalami kematian di depannya hadirat Allah. Karena hadirat Allah ada hadir di ruang Maha Kudus. Yang terjadi adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, pada saat itu juga tirai bait Allah yang tebelnya 10 cm itu terbelah dari atas ke bawah. Saudara tahu kain ya, kain itu kan paling berapa mili, itu 10 cm. Saudara, itu terbelah dari atas sampai ke bawah, padahal tingginya sekitar 9 meter. Itu bisa krek. Nah, itu kalau bukan perbuatan Tuhan, tangan manusia tidak mungkin bisa membelah dari atas ke bawah. Dan itu terjadi, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa untuk menemui hadirat Allah itu sudah terbuka, dan itu adalah awal dari perjanjian baru, saudara. Karena apa? Perjanjian lama ini cara penebusannya, dosanya adalah membawa korban domba. Tetapi manusia tidak bisa menebus dosa mereka. Karena apa? Karena setiap tahun mereka harus kembali membawa korban lagi untuk menebus dosa mereka. Tetapi di perjanjian baru, yang mana sebetulnya Tuhan sudah mengatakan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Istilahnya apa? Bukan hanya sekarang Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya mengenai Paskah, perjanjian baru. Tetapi sebelum itu di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 Tuhan sudah mengatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum Taurat itu diberikan manusia pada waktu itu, manusia mentaati, tapi tidak ada satupun yang bisa mentaati 10 hukum Taurat. Karena satu saja melanggar itu berarti dosa. Dosa itu hukumnya adalah maut. Dan Tuhan mengatakan di perjanjian baru nanti Taurat itu dimeteraikan dalam hati kita. Dikatakan lagi, dan tak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi perjanjian baru sudah dirancangan oleh Tuhan, akan diberikan oleh saudara dan saya. Dan itu dinyatakan dengan kejadian pada waktu Paskah, di mana Yesus telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya melalui bilur-bilur lukanya, melalui karya salibnya, saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua akan diampuni. Bahkan kita akan mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah tanda bahwa maut, sengat maut tidak berdaya lagi, telah dikalahkan oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bahkan di Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 juga dijelaskan lagi, diulang lagi saudaraku, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi rencana Tuhan itu sudah ada sejak dari kitab Kejadian ya, pada awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana Tuhan bisa membawa manusia kembali kepada Dia, yaitu melalui apa? Melalui nubuatan yang dikatakan bahwa nanti keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Dan itu dinyatakan pada waktu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu membuat akhirnya apa? Ular kepalanya menjadi remuk karena sengat maut telah dikalahkan. Dan saudara dan saya, marilah kita bersukacita menyambut itu semua. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga. Bahkan nantinya akan juga serentetan kejadian terjadi di mana Yesus akan naik ke sorga setelah 40 hari di bumi dari kebangkitannya, dan juga pencurahan Roh Kudus yang dimeteraikan kepada setiap daripada saudara dan saya yang beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu
adalah rancangan daripada Tuhan yang membuat saudara dan saya bisa mengalami penebusan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyambut Paskah ini? Bagaimana kita melakukan perjanjian baru? Karena sekarang kita kan hidup bersama Tuhan dengan perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi. Kalau di perjanjian lama kita harus mematuhi hukum Taurat. Tapi ingat, hukum Taurat itu adalah untuk menuntun saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami Kristus. Karena kepenuhan akan Kristuslah yang merupakan tujuan utama daripada kita. Saudara tahu hukum Taurat itu seperti cermin, saudara. Kita masih butuh hukum Taurat. Supaya apa? Supaya ketika misalnya kita sudah ke salon, kita mau berangkat pesta, kita ke salon, diperbaikin, di make up dan lain sebagainya. Ya kalau perempuan di make up ya. Nah, kita kalau keluar dari salon, masihkah kita membutuhkan cermin? Oh ya tentulah, kita pasti butuh cermin. Kita datang ke tempat pesta, kita masuk ke WC-nya, kita cek di depan cermin apakah rambut kita masih baik, apakah pakaian kita masih oke. Demikianlah kehidupan kita sehari-hari. Kita masih butuh hukum Taurat untuk menjadi cermin, menuntun kita untuk mengalami kepenuhan Kristus. Karena di dalam Kristuslah saudara dan saya akan mengalami keselamatan kekal bersama-sama dengan Dia. Roma 2 ayat 29 dikatakan, kalau orang Yahudi zaman dulu mereka harus sunat, ya, untuk supaya melakukan hukum Taurat. Kalau kita di dalam perjanjian baru dikatakan Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kita harus menyunatkan hati kita. Karena apa? Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan membuat kita bisa mengerti hukum Taurat, membuat kita bisa melakukan hukum Taurat, membuat kita bisa mengenal Allah kita. Dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 1, ya, ayat yang paling digemari oleh semua daripada para pendengar adalah apa? Ayat yang terakhir, ya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini terjemahan baru sehari-hari ya. Kalau kita lihat dari terjemahan King James Version, dikatakan seperti ini. There is therefore now no condemnation to them. Tidak ada penghukuman bagi mereka which are in Christ Jesus, yang di dalam Kristus Yesus, who walk not after the flesh, ya, ada tambahan lagi, yang tidak berjalan dengan kedagingan mereka, tetapi but after the spirit, tetapi yang berjalan di dalam roh, yang mau hidupnya dipimpin oleh roh, yang mau menyunatkan hatinya supaya tidak serupa seperti dunia. Jadi saudara dan saya di dalam perjanjian baru, kita masih butuh hukum Taurat, saudara. Tapi itu untuk menuntun kita agar mengalami kepenuhan dalam Kristus. Apa ini maksud kepenuhan dalam Kristus? Kepenuhan dalam Kristus adalah ketika kehidupan kita adalah benar-benar dalam Kristus, yang mana hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, melalui kehidupan doa kita, melalui hubungan kita sehari-hari dalam disiplin rohani, dalam latihan ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita bukan hanya sekedar hidup orang dunia, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita merayakan Paskah, mari kita bersuka cita untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dengan itulah saudara dan saya masuk dan hidup di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan minta saudara dan saya punya kehidupan doa, kehidupan spiritual bersama-sama dengan Tuhan yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bukan hanya menjadi manusia rohani, tetapi saudara dan saya akan menjadi manusia-manusia ilahi di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Paskah yang luar biasa, untuk karya salibmu, untuk penderitaanmu yang menunjukkan betapa Engkau mengasihi setiap daripada kami, supaya kami yang beriman kepadamu beroleh keselamatan dan beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Ajari kami Bapa, untuk kami punya kehidupan rohani, disiplin rohani, spiritualitas yang baik, sehingga kami hidup bukan sesuai seperti dunia yang ajarkan, tapi kami hidup berjalan di dalam roh, di dalam kepenuhan akan Kristus Yesus, sehingga rancanganmu yang semula terhadap kehidupan setiap daripada manusia adalah untuk bersama-sama kita kembali hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Tidak hidup di dalam dosa, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua.
terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap daripada kami, supaya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap daripada kita, jemaat-jemaat terkasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan Roh Kudus, dilindungi, diberkati, dijauhkan dari semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mulai sekarang ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.